Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Prof. Taufik Jatna sebagai dosen pengampu mata kuliah SPK serta asisten tertutup mata kuliah SPK. Di sini kami di Prof. 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas mengenai perancangan serta implementasi ERP U17 pada PT Cokora yang merupakan sebuah industri coklat premium. Bersama saya Zafran sebagai manajer, saya Putri Naira sebagai desainer, saya Sidani sebagai programmer, dan saya Prasafwa Rahmadati sebagai sekretaris. Baik, sebagai pendahuluan kami mengidentifikasi bahwasannya PT Cokora ini masih belum memiliki sistem penjualan yang terintegrasi, di mana invoice, sales order, kemudian quotation itu masih dicatat secara manual. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan antara data permintaan serta stok di gudang. Nah, oleh karena itu kami ingin merancang serta mengimplementasikan ERP U17 ini dengan 3 modul, yaitu ada modul sales, accounting, dan juga inventory, di mana modul sales sebagai pusat alur penjualan. Nah, tujuan kami adalah ingin meningkatkan efektivitas terhadap proses penjualan, kemudian pengelolaan persediaan, serta keteraturan dalam transaksi keuangan yang tercatat. Selanjutnya yaitu ada functional dan non-functional requirement pada modul sales, di mana pada modul ini yaitu menitik beratkan pada kemudahan penggunaan antarmuka bagi staff sales dan keamanan data transaksi pelanggan. Selanjutnya yaitu ada functional and non-functional requirement modul inventory, di mana pada modul ini itu menitik beratkan pada kecepatan pembaruan data agar jumlah stok di sistem selalu sama dengan kondisi fisik di gudang. Selanjutnya yaitu ada functional and non-functional requirement pada modul accounting, yaitu yang menitik beratkan pada integrasi data secara langsung dari bagian sales dan inventory agar laporan keuangan selalu konsisten dan akurat. Selanjutnya yaitu ada BPMN pada modul sales yang bertujuan meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat, memahami kebutuhan pelanggan, serta menjaga hubungan baik dengan konsumen agar target perusahaan dapat tercapai. Berikut alur BPMN-nya. Selanjutnya yaitu ada BPMN pada modul inventory, di mana BPMN ini bertujuan untuk mengontrol dan mengelola persediaan barang agar jumlah stok tetap tersedia sesuai kebutuhan, menghindari kelebihan maupun kekurangan barang, serta mendukung kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Berikut alur BPMN-nya. Selanjutnya yaitu ada BPMN pada modul accounting, di mana bertujuan untuk mencatat, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan perusahaan secara akurat dan teratur sehingga kondisi keuangan dapat dipantau dengan baik, serta membantu pengendalian pengeluaran dan pendapatan perusahaan. Berikut alur BPMN-nya. Pada KPI modul sales itu terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada efisiensi, kualitas, strategis, pendapatan, dan kepuasan. Pada kategori efisiensi, kita target di mana kurang dari ataupun sama dengan 7 hari. Lanjut di kualitas itu lebih dari sama dengan 98%, strategis itu lebih dari 30%, pendapatan lebih dari 100%, dan kepuasan lebih dari 85%. Di KPI modul accounting itu ada beberapa kategori juga. Di kategori akurasi, targetnya itu mencapai 99,5%. Dengan efisiensi itu kurang dari 5 hari kerja. Dengan kepatuhan itu 100%. Dan likuiditas itu lebih dari 1,2. Dan yang terakhir itu ada di penagihan dengan kurang dari 30 hari. Dan yang terakhir, KPI di modul inventory itu ada beberapa kategori juga. Yang pertama ada akurasi dengan target 98%, efisiensi lebih dari 8 kali per tahun, ketersediaan lebih dari 95%, kerugian kurang dari 1%, dan kecepatan kurang dari 2 hari kerja. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan desain arsitektur sistem. Dan yang pertama itu adalah use case diagram, di mana use case diagram ini menggambarkan diagram interaksi antar aktor dengan sistem di ketiga modul. Yang pertama adalah modul sales, di mana dengan aktor ada 3 aktor, yaitu adalah customer, staff sales, dan juga manager sales yang melakukan peranannya masing-masing. Yang kedua, untuk modul inventory kita memiliki 2 aktor, yaitu staff inventory dan juga manager inventory. Dan yang terakhir untuk modul accounting kita memiliki dua aktor, yaitu staff accounting dan juga manager accounting. Baik, yang selanjutnya adalah data flow diagram atau DFD, di mana DFD ini terdapat 2 level, yaitu level 0 dan level 1. Level 0 ini menggambarkan tentang gambaran besar atau gambaran umum terkait sistem yang kami lakukan. Untuk modul sales sendiri, diawali dengan customer yang melakukan pemesanan produk, yang kemudian pemesanan produk itu akan terdapat di laporan penjualan dan dengan proses terakhir yaitu konfirmasinya pesanan dan faktur. Kemudian untuk level 0 modul inventory itu dimulai ketika supplier melakukan pengiriman barang, yang kemudian pengiriman tersebut tercatat pada laporan inventory, kemudian diakhiri dengan pesanan pembelian kepada supplier. Kemudian untuk level 0 pada modul accounting dilakukan pertama ketika customer melakukan pembayaran, kemudian tercatat pada laporan keuangan dan diakhiri dengan faktur dan penerimaan.
Selanjutnya, untuk level 1, ini merupakan gambaran sistem yang lebih terperinci dibandingkan level 0 sebelumnya. Oke, yang selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram atau ERD, di mana ini menggambarkan interaksi antar entitas di sistem ini, di mana di sini itu terdapat customer, order, product, inventory log, inventory, supplier, payment, dan juga account. Dan yang terakhir adalah class diagram. Ini merupakan diagram hubungan antar kelas data yang lebih detail dari ERD. Aktornya adalah entitas pusat yang terhubung ke customer, manager, sales, staff, accounting, manager, inventory, dan juga supplier. Sales order memiliki atribut lengkap seperti ID, tanggal, total, dan status, serta terhubung ke sales order detail yang berisi informasi produk, harga, diskon, dan subtotal per baris. Invoice penjualan terhubung ke sales order dan ke pembayaran dengan berbagai metode pembayaran. Di sisi inventory, entitas stok dan mutasi stok mencatat pergerakan barang masuk dan keluar secara real time. Diagram ini menjadi fondasi teknis dari seluruh sistem yang diimplementasikan di Odoo. Baik, pada tampilan website microservice dari kelompok kami, pertama kita login terlebih dahulu sesuai dengan akun yang sudah dibuat di database Odoo. Ketika login berhasil, ini menandakan bahwasanya website kami yang dibikin itu sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan, yaitu terintegrasinya dengan Odoo. Pada tampilan pertama, kita akan disuguhkan public home yang dimana terkait penjelasan terkait produk kami dan katalog-katalog yang ada. Selanjutnya, kita bisa langsung start order. Nah, di sini akan munculkan semua katalog-katalog yang ada sesuai dengan database yang dibuat di Odoo. Selanjutnya, di fitur dashboard ini adalah tampilan yang sudah terintegrasi dengan Odoo, mulai dari live inventory, recent order, maupun revenue, serta dan yang lain-lainnya. Pada dashboard KPI, ini menunjukkan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan KPI menurut kelompok kami, dari KPI accounting ataupun sales dan semuanya. Lanjut, di fitur inventory, nanti bakalan ada terkait status dari produk kami itu berapa. Ada out of stock ataupun in stock. Bisa kita lihat, ada beberapa kategori yang sesuai dengan yang ada di Odoo. Lanjut, di fitur customer, ini ada beberapa customer yang sesuai dengan Odoo juga, bisa kita milih. Lanjut, di quotage itu ada beberapa yang sudah dibuat, itu menunjukkan kita untuk meracak. Dan di modul accounting atau di fitur accounting itu akan menampilkan invoice mana yang udah paid ataupun yang masih unpaid. Selanjutnya kita masuk ke cara pemesanan dari kelompok kami. Itu yang pertama, misal kita masukkan katalog coklat klasik coklat dengan 11 misal. Lanjut, langsung saja submit to Odoo. Kita pilih dulu customernya, kita misal BLST ini, Dinda Gmail, langsung submit to Odoo. Ketika sudah submit, kita bisa cek di Odoo-nya apakah sudah ada atau belum. Kita refresh. Nah, ternyata sudah masuk dengan sales nama Alhamra Arjuna dengan cokora klasik, kuantitinya dengan 11. Nah, ini nanti bisa diteruskan dengan selanjutnya seperti itu. Ini bisa kita langsung saja confirm, nanti berubah jadi sales order. Ketika sudah, nanti kita langsung create invoice. Ketika sudah, ini masih draft. Nah, ini adalah bentuk invoice dari pemesanan. Misal kita sudah pay aja. Ketika sudah berhasil, nanti sudah paid, dananya berarti sudah dibayar. Dan langsung terintegrasi ke website di dashboard yang kami bikin. Nah, di request order, ini udah masuk terkait order yang tadi kita bikin. Maupun di KO-nya, ataupun di accounting-nya. Nah, sudah ada ya. Baik, oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan kesimpulan hasil presentasi kelompok kami, di mana implementasi ERP Odoo pada PT Cokora ini terkhusus pada modul B dinyatakan berhasil, di mana kita mengintegrasikan modul sales, inventory, serta accounting menjadi satu kesatuan sistem yang otomatis dan real time. Kemudian ada beberapa poin juga yang ingin saya sampaikan, di mana poin pertama dari sisi sales, pada proses quotation serta invoice ini
kini dapat berjalan secara otomatis dan juga digital. Kemudian dari sisi account inventory, di mana stok 5 produk itu tuh juga dapat terpantau secara real time dengan reordering rules. Kemudian dari sisi poin ketiga yaitu sisi counting, di mana seluruh transaksi ini juga tercatat dan otomatis langsung memberikan laporan berupa profit, loss, serta age receivable dan lainnya. Kemudian dari poin keempat, di mana integrasi dengan modul lain seperti modul A, C, D, serta E ini dengan menggunakan basis database perusahaan PT Cokora dapat memastikan bahwa company ID ini tidak tercampur dengan data dari perusahaan lainnya. Kemudian poin kelima, sebagai nilai tambah juga kami membuat sebuah web microservice untuk sales portal berbasis Node.js, di mana hal ini digunakan untuk memudahkan tim sales untuk mengakses data secara real time tanpa perlu lagi membuka Odoo secara penuh. Baik, sekian hasil presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.